Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali sedikit kita meneruskan dari surah Al-Insan, sifat yang diberikan atau jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang, di antaranya tadi syurga yang dikasih tahu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya surah ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Orang di antara sifat nih Bu, di antara sifat ya, nanti saya tanya harus jawabnya jujur ya, sebab kalau nggak jujur angus nanti. Bu, Pak. Wa yut'imu ta'ama ala hubbihi. Di antara ulama tafsir itu menafsirkan ayat ini, orang-orang yang memilih jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mau berbagi. Berbagi ala hubbihi, yang mereka sukai dibagi. Bu, jujur ya. Ibu punya baju. Bapak, gak usah Bapak. Punya baju, ada baju baru, ada baju lama. Yang mana yang Ibu sukai? Yang baru atau yang lama? Baru. Yang baru atau yang lama? Yang dikasihkan orang yang baru atau yang lama? Berarti yang nggak disukai dikasih orang. Kan begitu. Tapi sebenarnya kalau yang tingkatan tinggi, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, makanan yang dia suka itu dia bagikan juga. Bukan makanan yang sudah nggak disukai lagi, bukan makanan yang murah, makanan yang ia sukai. Dibagikan kepada siapa? Miskinan, kepada orang yang kurang mampu. Yatiman, kepada anak-anak ya. Wa asira, kepada tawanan. Kok Ibu bisa pikir, kok bisa tawanan? Ada ceritanya. Kan di zaman peperangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tawanan-tawanan orang musyrikin. Orang yang memerangi Nabi, mereka yang kalah dalam peperangan, kan asyira, ditawan. Lihat tuh sahabat Nabi, Bu, lihat ajaran kita punya Nabi baginda Nabi besar Muhammad, sahabat lagi makan, tawanan belum makan, makanan itu-itunya yang ia sukai, disedekahkan buat tawanan. Tawanan itu non Islam. Tawanan-tawanan itu belum masuk Islam. Sahabat-sahabat juga lagi perang, butuh makan. Makanan itu walaupun mungkin satu kurma cuman itu-itunya doang, disukai atau tidak? Disukai, cuman itu doang menganjal. Tapi mereka lihat tawanan itu walaupun musyrikin belum makan, mereka kasihin. Allah. Itu hebatnya akhlak, adab yang dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya sampai dikatakan wa yut'imu ta'am ala hubbihi, yang ia sukai ia berikan. Kepada siapa yang ia sukai? Kepada orang miskin, kepada orang anak-anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan orang-orang musyrikin itu diberikan sedekah oleh sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mencontoh daripada Nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka nggak pengen apa-apa, ngasih itu tuh nggak pengen apa-apa, ikhlas aja ngasihnya. Makanya ayat selanjutnya apa dikatakan?
Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura. Lihat, nggak pengen apa-apa. Innama nut'imukum nih, kami kasih kalian ini liwajhillah. Kami ini memberikan ini untuk karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Pengen keridhaan Allah, pengen kasih sayang Allah. Bu. Ini enggak ngasih pengen dilihat orang, ngasih pengen dipuji orang. Saya mau tanya nih, yang jawab pertanyaan saya dapat hadiah umroh. Amin. Brosurnya. Brosurnya dulu deh Ustaz ya. Brosur. Iya, penting tahu tanggal lah. Yang mau berangkat bayar. Kita kadang-kadang ngasih. Ini maaf, Masya Allah. Ini ngasih sejadah. Ngasih sejadah masjid. Itu diumumin setiap Jumat. Buat apa seperti itu? Kita nyumbang masjid, oh jangan, nama saya jangan disebut, tapi alamat lengkap, nomor telepon, udah. Kita ngasih, nggak perlu orang tahu. Yang kasih kita pahala manusia atau Allah? Pak, turu, angel. Jadi yang ngasih kita pahala ini manusia atau Allah? Yang kasih kita nikmat manusia atau Allah? Apa pedulinya dengan pujian manusia? Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau dipuji orang nangis, atau dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pujian mereka tuh jadi doa. Takutnya apa, pahala kita nih habis. Ya Allah, kita udah capek, cari uangnya capek, ikhtiarnya capek, terus kita sedekah. Waktu sedekah pahalanya enggak ada. Kenapa? Karena sedekahnya bukan karena Allah. Jadi innama nut'imukum, lihat dikatakan. Ini kami beri kalian ini enggak ngarepin apa-apa, enggak ngarepin kalian masuk Islam, enggak, pokoknya nut'imukum kami kasih liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syakura. Enggak pengen ada kalimat terima kasih, enggak pengen supaya kalian tuh jadi baik, enggak. Pokoknya ngasih karena Allah, karena ini orang butuh, miskin, kelaparan, kayak sekarang lagi banjir, udah kasih. Yang kita mampu kasih. Nggak usah ngomongin orang mau apa namanya, itulah. Iya. Mau pamer, mau flexing. Streaming apa namanya itu? Apa? Flexing. Oh ya, itu ya. Flexing. Itulah. Artinya nggak usah pikirin. Udah alhamdulillah ada orang mau. Mulut kita yang nggak bantu diem. Udah gitu aja. Jadi nggak usah mikirin orang ini. Kadang-kadang masya Allah orang beli kulkas kita yang beku. Nggak ada manfaatnya. Liwajhillah. Yang kita harapkan, ingat, yang kita tanamkan apa? Liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberi karena Allah, kita berbagi karena Allah, kita nyumbang karena Allah. Itu yang gak usah ngarepin, itu orang saya kasih bismillah juga kagak, atau bersyukur atau terima kasih juga enggak, senyum juga enggak. Udah kita ngasih dia buat senyuman dia atau ridhonya Allah, atau senyuman dia nanti dibalas sama Allah. Yang penting kita mendapatkan ridho. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Makasih banyak, Bu. Sering banget nggak sih kadangkala kalau kita udah nolong orang, ya kadangkala sedikit aja ada perasaan suatu saat kalau kita susah dia bakal nolongin kita. Betul apa betul? Tapi berapa banyak yang udah kita tolong malah nggak pernah nolongin kita. Ada yang begitu? Mana orangnya? Baik, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya. Siapa? Silakan. Ya, Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sulastri, perwakilan dari Majelis Taklim Al Barokah,
Komplek AL, Kemang Ivigraha, Kelurahan Jatirasa, Jati Asih, Bekasi. Oh, lengkap iki. Terus, Bu. Saya mau bertanya Pak, bagaimana kita membantu orang yang membutuhkan tapi tidak merasa sombong? Karena saat ini kalau biasanya apa yang disampaikan tadi, kalau sudah membantu itu merasa sombong, merasa pengen dipuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Beb. Ada obat daripada Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Imam Ghazali mengatakan ketika kita nyumbang, sebenarnya bisa dua tuh Ibu. Ada orang yang pelit sebenarnya. Saya kalau nyumbang masih sombong nanti aja. Itu pelit sebenarnya. Paham ya? Ada kan orang begitu, oh saya nggak mau nyumbang lu kenapa? Takut sombong, takut teriak. Lu pelit. Sebenarnya kalau kita masih kira-kira nih, Imam Ghazali bilang nih, kita nih mau nyumbang, masih ada sifat sombong. Pertanyaannya saya balik, terus nyumbang atau berhenti? Ini ono orangnya. Iya, ini orang Jawa kan banyak. Orang Jawa. Wah, ngel juga ini. Kita punya sifat sombong nih, saya mau nyumbang. Tapi saya punya sifat sombong masih. Saya kalau nyumbang sombong. Kira-kira terus tetap nyumbang atau berhenti? Terus nyumbang atau berhenti? Ya bukan berarti kita masih punya sifat sombong terus sumbangan kita stop, salah. Teruskan. Insya Allah kalau kita teruskan dari itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hidayah taufik, hilang kita punya kesombongan. Atau ada orang yang pelit nih, kita nyumbang depan dia, nih David saya nyumbang ya 100 juta nih buat masjid nih, Nurul apa nih? Islam. Nah nih 100 juta nih saya sumbang. Tapi ingat niatnya bukan sombong, niatnya untuk ngajarin karena Davidnya pelit, gak pernah nyumbang. Boleh aja. Iya. Contoh. Iya. Jangan marah. Nggak marah. Iya. Terus aja Beb, nggak apa-apa. Itu diajarkan, tapi yang penting niat kita nggak sombong. Kalau niat kita memang betul-betul sombong, nah itu berbahaya. Itu buat ngajarin orang yang pelit. Iya. Jadi kita nyumbang saja, mau perasaan kita apapun nyumbang. Tapi terus belajar untuk menghilangkan perasaan tersebut. Oh ini uang Allah, rezeki yang kita dapat dari Allah, kerjaan ini diberikan oleh Allah. Makanya seorang imam itu dalam kitab salaf, seorang itu salah mengatakan rezeki yang saya dapat dari ikhtiar saya. Iya. Nggak ada. Ikhtiar itu sababan, lil kasab. Artinya sababan untuk mendapatkan sebab dari kerjaan kita tersebut. Tapi yang berikan kerjaan siapa? Allah. Yang berikan kita jalan ikhtiar itu siapa? Allah. Jadi rezeki yang kita dapat dari siapa? Allah. Dari Allah. Maka kita berikan di jalan Allah. Nah, maka untuk sedikit demi sedikit itu menghilangkan kesombongan. Karena sombong itu betul-betul tidak ada manfaatnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib, Bu. Seperti tadi disampaikan ya oleh Bula Azhari Nasution, tadi dikatakan dari awal bahwa manusia itu sebenarnya nggak ada ya. Kita ini nggak ada, semuanya itu terjadi atas izin Allah ya. Semua terjadi atas izin. Bahkan rezeki yang kita terima juga dari Allah. Bisa jadi yang kita dapatkan ini sebenarnya cuma numpang lewat buat kita bantu saudara kita ya. Kalau ada orang bantu, minta tolong, hati kita digerakkan, serahkan ya. Karena apa? Karena bisa jadi malamnya saudara kita yang meminta bantuan pada kita doa sama Allah, ya Allah minta pertolongan, dan pertolongannya itu ternyata dari kita. Jadi bukan kitanya tapi dari Allah. Baik, kita akan lanjut lagi. Habis ini kita akan minta Habib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi ya tentang ya di ayat tadi di surah Al-Anbiya ya, kafuro itu siapa? Ya apa definisinya seperti apa? Dan juga nanti pertanyaan kepada Buya Azaria, tadi juga pertanyaan saya cukup banyak ya tentang takdir Allah buat orang yang malas ibadah, apakah itu bagian dari takdir? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.